Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunandar, mahasiswa Universitas Terbuka Jakarta, ingin mempresentasikan materi RPP 1, materi selamatkan makhluk hidup. Saya mengajar di kelas 6. Saya akan mempresentasikan sekarang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Baik, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Bapak pimpin oleh Bapak ya. Berdoa dimulai. Baik, masih semangat hari ini? Oke. Kita hari ini absen dulu ya. Absen ya. Askia hadir. Hadir, Pak. Hadir. Ahnaf Hadir. hadir. Akmal Hadir. hadir. Albiru. Mbak, Oh, Albiru nggak masuk ya. ya, Pak. Ada keterangannya Albiru? Sakit, Pak. Sakit. Baik. Alfian, Hadir. Amira, Anissa, Hadir. hadir. Arambia, Maudi, hadir. Baik, dan seterusnya ya. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai tema 1, selamatkan makhluk hidup. Ya. Tapi sebelum kita belajar, kita semangat dulu ya, supaya tambah semangat belajarnya. Oke, tepuk semangat. Hari ini kita belajar tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup. Kita manusia adalah salah satu dari makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Makhluk hidup itu terbagi jadi berapa? Ada. Yang pertama adalah manusia. Yang kedua adalah hewan. Yang ketiga adalah Tuhan. Ya. Kita adalah makhluk hidup yang saling bergantungan satu dengan yang lainnya. Manusia bergantung dengan hewan. Hewan bergantung dengan tumbuh-tumbuhan. Begitu juga sebaliknya, tumbuh-tumbuhan bergantung juga dengan hewan. Begitu juga tumbuh-tumbuhan juga bergantung dengan manusia. Semuanya saling bergantungan, saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Yang pertama yaitu tumbuhan dan hewan sumber kehidupan. Ya.
kedua, tumbuhan dan hewan adalah sahabat. Ya. Tumbuhan dan hewan bagi manusia adalah sumber kehidupan. Ya. Kenapa dikatakan sumber kehidupan? Karena manusia itu sangat membutuhkan hewan dan tumbuhan. Untuk apa? Untuk hidup, ya. Kita hidup pasti perlu dengan makan, ya. Perlu dengan makan. Nah, makanan itu kita dapatkan dari hewan dan tumbuhan, ya. Kita makan contohnya dari tumbuh-tumbuhan, yaitu adalah sayur-sayuran, ya. Dari beras, kebutuhan pokok kita, makanan kita, beras itu berasal dari tumbuh-tumbuhan, ya. Dan sayur-sayuran juga yang banyak mengandung protein, vitamin, semua kandungan yang dibutuhkan oleh tubuh kita ada di tumbuh-tumbuhan. Begitupun dengan hewan. Kita juga sebagai manusia sangat membutuhkan hewan. Kenapa sangat membutuhkan hewan? Karena kita memakan kehidupan sehari-hari kita dengan hewan. Ya. Jadi sebagai manusia kita wajib apa? Menyayangi dan melestarikan tumbuhan dan hewan, ya. Bagaimana cara kita untuk melestarikan hewan dan tumbuhan? Caranya dengan apa? Dengan beternak, ya. Kalau hewan beternak, kalau tumbuhan itu kita tanam, ya. Jadi ada buat kita makan, ada juga buat kita tanam. Jadi nanti untuk keberlanjutan, ya. Kalau kita makan terus tanpa kita menanam, habis, ya. Contohnya kita memakan ayam, ya. Kita makan ayam, terus semua manusia memakan ayam, lama-lama akan habis, ya. Ayam itu punah. Tapi kalau kita ternak, ya, ada buat kita makan dan ada kita ternak, ya. Jadi kita dikembang biakan. Jadi ada generasi penerusnya seperti itu, ya. Paham sampai sini? Ada juga tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan juga sama, ya. Wajib kita lestarikan, ya, kehidupannya dengan cara menanam pohon, menanam tumbuh-tumbuhan, ya. Seperti itu. Dan tumbuh-tumbuhan dan hewan pun adalah sebagai sahabat kita, ya, sebagai sahabat kita, ya. Dia contohnya apa? Kalau hewan itu sangat membantu kita, tidak hanya membantu sebagai makanan kita, tapi dia juga sebagai sahabat, dia menguntungkan bagi kita juga. Contohnya adalah tenaganya. Contohnya petani menanam sawah, ya, menanam padi di sawah, ya, menggarap sawah menggunakan tenaga hewan, tenaga sapi atau kerbau, ya. Itu adalah salah satu contoh hewan itu menguntungkan bagi manusia. Apalagi contohnya, ada yang bisa kasih contoh? Ya, jadi banyak sekali tumbuh-tumbuhan dan hewan yang menguntungkan bagi manusia. Maka itu sebagai manusia kita wajib memelihara, membudidayakan dan melestarikannya. Tumbuh-tumbuhan dan hewan pun beragam, ya, dari cara perkembangbiakannya, ya, perkembangbiakannya. Jadi perkembangbiakan itu terbagi menjadi satu, melahirkan, dua, apa? Kalau manusia itu perkembangbiakannya dengan melahirkan, ya. Ada yang selain itu melahirkan? Tidak ada, ya. Manusia itu melahirkan dengan
perkembangbiakannya itu dengan melahirkan. Kalau hewan ada berapa perkembangbiakannya? Hah? Ada 3. Ya, 1 melahirkan, 2 bertelur, 3 apa? Membelah diri. Ya, contohnya seperti jamur spora ya. Gagang itu dia membelah diri. Ya, membelah dirinya. Kalau tumbuh-tumbuhan, bagaimana cara perkembangbiakannya? Hah? Kalau bunga itu ada penyerbukan ya, fotosintesis ya. Terus kalau apa namanya, hormon ini perkembangannya dengan tunas ya, dia tumbuh tunas seperti itu ya. Jadi tugas kalian adalah amati lingkungan sekitar ya, perkembangbiakan hewan dan tumbuh-tumbuhan ya, sesuai dengan buku yang Bapak berikan ya. Tinggal nanti kalian amati, cermati, lalu isi di jurnal ya. Sampai di sini paham ya tugas-tugasnya ya? Kita sebelum ke materi selanjutnya, kita ada yang mau ditanyakan? Ada yang bertanya? Oke. Kalau tidak ada, kita tutup ya, hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Kita tutup dengan doa ya. Baik. Nanti tugasnya diselesaikan minggu depan ya, minggu depan. Kita berdoa dalam hati aja ya. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.